Selamat pagi, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Morning Call GPIB. Saya Pendeta Samuel Karinda, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Medan di Sumatera Utara, akan mengawali perjalanan kehidupan kita di hari ini, 7 Februari 2024, di dalam ibadah di pagi ini. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau berkenan menemui kami di pagi ini dalam sapaan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, bimbing kami, kuatkan dan mampukan kami, supaya kebenaran firman-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 8 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk sahabat-sahabat GPIB. Keluaran 8 ayat 1 sampai 14, firman-Nya berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan menaiki engkau, rakyatmu, dan semua pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, sehingga kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, sehingga kata-kata bermunculan menutupi tanah Mesir. Tetapi ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga kata-kata yang bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia menyingkirkan kata-kata itu dariku dan dari rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku tentukan sendiri kapan aku mesti berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan dari antara kamu dan dari rumah-rumahmu, kecuali yang terdapat di sungai Nil. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Kata-kata itu akan menyingkir darimu, dari rumah-rumahmu, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Tuhan melakukan seperti yang diminta Musa, sehingga kata-kata itu mati di rumah, di halaman, dan di ladang. Bangkai-bangkainya dikumpulkan berumpuk
tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Sahabat-sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Keluaran 12 ayat 40 berkata bahwa ada kurang lebih 430 tahun orang Israel berada di Mesir. Dan penderitaan orang Israel itu berawal sebagaimana yang dikatakan di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Penderitaan lepas penderitaan dialami oleh orang-orang Israel. Tidak ada waktu bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam komunitas mereka sebagai orang Israel. Setiap hari mereka harus mengalami penderitaan. Di dalam penderitaan yang amat sangat itu, di dalam Keluaran 2 ayat 23, di situ dikatakan bahwa mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong kepada Allah karena penderitaan yang mereka alami. Bagaimana Allah menjawab mereka? Di ayat yang ke-25, di pasal yang kedua dikatakan, lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Sahabat-sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Keluaran 8 pada ayat 1 sampai 14, di situ dijelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang Israel, khususnya Musa dan Harun, untuk meminta perhatian dari Firaun agar orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Karena selama ini mereka tidak lagi melakukan kegiatan ibadah di kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi di dalam pembacaan kita di beberapa hari belakangan ini, di situ dijelaskan kepada kita paling tidak ada 10 tulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Mesir agar Firaun melepaskan orang Israel menuju ke padang gurun, menuju ke Gunung Sinai, agar mereka dapat beribadah kepada Allah di sana. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan ini, melukiskan kepada kita bagaimana kerasnya hati Firaun. Tidak pernah mengizinkan orang Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Allah memperhitungkan semua sikap jahat yang dilakukan oleh Firaun dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Ada 10 tulah, ada 10 hal yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Musa dan Harun. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, kita berada di bacaan Lukas 8 ayat 1 sampai 14, tulah kedua tentang kata. Nah, sahabat-sahabat GPB yang dikasih Tuhan, dari pembacaan kita ini paling tidak ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat GPB. Pertama, setiap orang yang meminta dengan tulus kepada Allah atas setiap permohonan kepada Tuhan, Allah selalu memberikan kepada umatnya sesuai dengan kehendak-Nya. Berdoa kepada Dia adalah merupakan cara yang paling tepat bagi kita semua untuk menerima jawaban yang tepat dari Tuhan atas apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan Allah meminta agar kita selalu bergantung penuh kepada Dia. Ketika kita berjalan di dalam hidup ini dan merasakan bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu karena kehebatan saya. Tidak pernah di dalam rumusan
Alkitab kita. Bahwa orang yang bergantung kepada diri sendiri, dia akan dipercayakan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Setiap orang yang bergantung pada diri sendiri, orang itu akan selalu gagal. Oleh sebab itu, hal yang kedua ini mau mengajarkan kepada kita untuk hidup kita selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Musa dan Harun benar-benar mengajarkan kepada orang Israel untuk hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan seperti Firaun. Ketika Firaun mengatakan, aku izinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah itu, dia berkeras hati kembali. Jadi apa yang Tuhan mau katakan pada bagian ini adalah, mari kita lepaskan semua sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri hanya kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak ada Allah di dunia ini selain Allah yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini saat ini atau di tengah-tengah kehidupan sahabat-sahabat GPB selain mempercayakan diri hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana orang Israel, dalam hal ini Musa dan Harun, meminta kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup ini. Karena mereka percaya Allah mereka adalah Allah yang besar, yang mampu mengatasi setiap kesulitan yang terjadi di dalam hidup ini. Maka dari bacaan ini kita juga diperingatkan di hari ini untuk mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena di luar Tuhan kita tidak akan pernah menemukan jalan keselamatan di dalam hidup ini. Mari kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini, hari yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami mengawali langkah perjalanan hidup kami. Mampukan kami Tuhan, supaya di pagi ini, kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Kami dapat berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Kami meminta kepada Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami akan menjadikan Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan setiap perkara yang terjadi di dalam hidup ini. Kiranya melalui permenungan kami di pagi ini, kami akan mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu mengeluarkan kami dari rupa-rupa kehidupan dunia yang akan membuat kami jatuh di dalam dosa. Dan melalui doa kami selalu dibenarkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya di dalam perjalanan hidup kita di hari ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Horas, majua-jua, jua-jua, Yahobu, ahoy. Tuhan Yesus
memberkati.